Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum Anda tidur malam hari ini, mari kita menyempatkan waktu kita untuk mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Integritas bersama saya, Yohana Ibrahim. Sejatinya dalam kehidupan ini, kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1 sebagai perlombaan yang wajib. Dan isi perlombaan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna maksudnya adalah penurutan mutlak. Penurutan secara absolut. Dalam bahasa Inggris bisa disebut total submission. Dalam bahasa Indonesia adalah istilah ketaatan tak bersyarat. Karakter Kristiani ditandai dengan ketaatan tak bersyarat. Unconditional submission. Dan ini dikemukakan dalam Filipi 2. Di mana dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Disitulah letak total, mutlak, dan absolutnya. Taat walau bukan taat kalau. Ada orang berkata, saya tidak akan mencuri apapun yang terjadi kecuali terpaksa. Kalau seseorang bisa berkata, saya anti nyontek kecuali terpaksa, atau saya tidak akan berzina kecuali terpaksa. Kalau sudah pakai kata kecuali, ini tidak benar, bukan unconditional. Kita dapat belajar dari ketaatan Yusuf. Karakter Yusuf itu luar biasa. Di dalam Kejadian 37, kita dapat temukan bahwa Yusuf adalah seorang adik yang tidak ikut terlibat dalam dosa atau perbuatan salah kakak-kakaknya. Memang dikatakan bahwa Yusuf sering menyampaikan berita tentang kakak-kakaknya kepada orang tuanya, Yakub, karena mereka berbuat salah. Seakan-akan Yusuf adalah seorang tukang ngadu atau mulut bocor. Tapi kita harus melihat hal ini dari perspektif positif. Ayat itu menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang yang tidak ikut terlibat dengan dosa kakak-kakaknya. Jadi, sejak muda belia, Yusuf tidak sukar berbuat salah. Ia adalah pribadi yang memiliki integritas. Maka ketika dia diperhadapkan kepada pencobaan, yaitu bujukan Nyonya Potifar, dia bisa berkata dengan tegas, tidak Nyonya. Inilah yang kita sebut sebagai total submission. Unconditional submission. Ketaatan yang tidak bersyarat. Padahal tentu Nyonya Potifar ini cantik. Mengapa? Zaman dulu istri pejabat itu dari masyarakat yang cantik. Mereka bisa mengambil siapa saja yang mereka mau untuk menjadi istrinya. Padahal ketika melihat Yusuf adalah orang yang terbuang dan tertolak. Dalam kondisi kesepian, terbuang dan tertolak, lalu ada seorang wanita cantik mendekatinya. Semestinya Yusuf akan menyambutnya. Namun Yusuf tahu bahwa hal ini bisa mencelakakannya. Maka Yusuf berkata, tidak. Dalam Kejadian 39 dikatakan bahwa semua urusan rumah tangga keluarga Tuan Potifar diserahkan kepada dia sebagai penanggung jawab. Kecuali Nyonya, istrinya tidak ikut diserahkan. Dan dalam Alkitab dikatakan sang Nyonya berhari-hari membujuk Yusuf, tetapi Yusuf berkata, bagaimana saya berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan Allahku? Kejadian 39 ayat yang ke-9. Jadi sejatinya setiap perbuatan yang kita lakukan
harus selalu dikaitkan dengan Tuhan. Apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah hal ini melukai hati Bapa di surga? Ini namanya integritas. Karakter Kristiani yang benar itu mestinya demikian. Dalam segala hal yang kita lakukan, harus selalu kita hubungkan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita. Untuk itu kita berlatih bagaimana hidup di hadirat Allah, di mana setiap saat kita menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita, atau kita menghayati bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Semua perbuatan kita itu pasti akan menimbulkan reaksi dari Allah atau perasaannya. Masalahnya, kita menyenangkan hati Allah atau mendukakan Dia. Sejak muda, kalau seseorang sudah belajar menghubungkan perbuatan dengan Allah, yaitu mempertimbangkannya, apakah perbuatan ini menyenangkan Allah atau mendukakannya, maka ia akan terbimbing, ia akan tergiring menjadi manusia yang takut akan Allah. Perasaan takut akan Allah yang benar, kegentaran akan Allah yang benar, akan membentuk karakter seseorang menjadi kebiasaan atau habit, bahkan menjadi seorang keberadaan atau being. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan karena kita sekedar mau melakukan, not just to do, tapi karena itu telah berkeberadaan, being, seperti demikian. Jadi, kalau seseorang mengalah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan karena adanya faktor-faktor lain, melainkan karena memang dia berkeadaan tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah keadaan seperti Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu adalah keadaannya atau being. Bagaimana karakter Kristus dia kenakan dalam hidupnya? Ingat, ciri karakter seperti Yesus adalah dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Segala sesuatu yang kita perbuat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi, keselamatan dalam Yesus Kristus itu menciptakan manusia-manusia seperti Kristus, yang karenanya disebut Kristen. Ironisnya, banyak orang hari ini disebut Kristen bukan karena seperti Kristus, melainkan karena beragama Kristen. Ini sebenarnya menyedihkan dan salah. Orang-orang seperti ini walaupun dipanggil sebagai orang Kristen, mereka bisa ditolak Allah. Sebab Kristen itu harus seperti Kristus. Dan seperti Kristus berarti dalam segala hal yang dilakukan selalu menyukakan hati Bapa di surga. Itulah inti kekristenan, menjadi seperti Kristus. Integritas kita sebagai orang Kristen adalah ketika dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Nikmati malam hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.